Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, bertemu lagi pada mata pelajaran geografi bersama Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sumber daya alam pertambangan. Nah, materi ini masih berkaitan ya dengan materi pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber daya alam kehutanan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas pertambangannya. Lalu apa itu pertambangan? Nah, kegiatan pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Nah, kegiatan pertambangan ini juga merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya galian ataupun sumber bahan tambang yang ada di dalam perut bumi. Nah, di sini barang tambang itu digolongkan lagi berdasarkan cara terbentuknya. Nah, di antaranya yaitu yang pertama bahan galian magmatik. Nah, yaitu bahan galian yang terjadi dari magma dan bertempat di dalam atau berhubungan dan dekat dengan magma. Kemudian yang kedua ada bahan galian pematit, yaitu bahan galian yang terbentuk di dalam diaterma dan dalam bentuk intrusi. Kemudian yang ketiga yaitu bahan galian hasil pengendapan, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena pengendapan di dasar sungai atau genangan air melalui proses pelarutan ataupun tidak dengan proses pelarutan. Kemudian yang keempat, bahan galian hasil pengayaan sekunder, yaitu bahan galian yang terkonsentrasi karena proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan. Dan yang kelima, bahan galian hasil metamorfosis kontak, yaitu bantuan sekitar magma yang karena bersentuhan dengan magma maka berubah menjadi mineral ekonomi. Kemudian yang terakhir bahan galian hidrotermal, yaitu resapan magma cair yang membeku di celah-celah struktur lapisan bumi atau lapisan yang bersuhu relatif rendah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 itu menjelaskan bahwa barang tambang itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu bahan galian golongan A, golongan B, dan golongan C. Nah, bahan galian golongan A ini merupakan barang tambang strategis untuk menjamin perekonomian suatu negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk pemerintah saja. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama barang tambang golongan A atau disebut juga dengan barang tambang strategis. Nah, barang tambang golongan A ini merupakan barang galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan suatu negara karena dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Nah, pengelolaannya juga hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pihak swasta. Contohnya adalah barang tambang golongan A itu ada minyak bumi dan gas. Nah, di Indonesia sendiri minyak bumi dan gas itu dikelola oleh pemerintah, yaitu dalam hal ini dinaungi oleh BUMN pada Pertamina ya. Kemudian yang kedua ada barang tambang golongan B. Nah, ini tuh merupakan barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya juga dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta yang sudah diberikan izin oleh pemerintah. Untuk contohnya sendiri, misalnya ada emas, perak, besi, dan tembaga. Kemudian di sini barang tambang itu dibagi lagi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, barang tambang bukan mineral, yaitu seperti batu bara dan minyak bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi dan LPG.
Kemudian yang kedua barang tambang mineral logam, yaitu mineral yang memiliki wujud padat dan keras berupa bahan logam. Dan yang ketiga barang tambang mineral bukan logam, yaitu jenis mineral yang tidak mempunyai unsur logam, namun wujudnya itu sama dengan mineral logam. Nah, biasanya digunakan untuk keperluan industri. Nah, kemudian di sini ada barang tambang berdasarkan wujudnya. Nah, yang pertama itu barang tambang itu ada yang berwujud padat, misalnya apa saja? Batu bara, emas, perak, biji emas, biji tembaga, dan bauksit. Kemudian ada barang tambang yang berwujud cair, misalnya minyak bumi. Dan ada barang tambang berwujud gas, misalnya gas bumi. Kemudian di sini, oh iya masih penggolongan yang barang tambang C itu tadi, yang berdasarkan undang-undang ya. Nah, untuk barang tambang golongan C ini merupakan barang tambang untuk industri atau yang tidak dianggap langsung dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Nah, untuk pengelolaannya sendiri biasa dilakukan oleh masyarakat. Contohnya seperti pasir, batu, kapur, asbes, dan marmer. Nah, di sini ada beberapa jenis barang tambang ataupun hasil pertambangan yang dimanfaatkan di Indonesia. Nah, yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah sumber energi utama yang banyak digunakan saat ini untuk berbagai keperluan ya, seperti industri, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga. Nah, walaupun sudah dikembangkan juga energi baru dan terbarukan, tetapi masih saja ya minyak dan gas itu masih menjadi pilihan utama karena memang kemudahannya. Namun pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas juga ya, berdasarkan sifatnya sumber daya lama itu ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk minyak sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga keberadaannya juga terbatas, sedangkan kebutuhannya itu masih banyak digunakan ya. Tentunya perlu adanya batasan dari penggunaan tersebut dan juga kita sudah seharusnya beralih pada energi yang terbarukan. Nah, untuk persebarannya sendiri di Indonesia itu ada di Pulau Sumatera ya, seperti Lok Sumawe, di Aceh, Sumatera Utara, di Riau, dan di Sumatera Selatan. Kemudian untuk di Pulau Jawa sendiri ada di Wonokromo, kemudian di Jawa Timur, dan di Majalengka serta di Jatibarang. Kemudian ada di Pulau Kalimantan seperti di Balikpapan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu Kalimantan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada di Maluku, terdapat di Pulau Seram. Serta ada juga di Papua, yaitu di Klamono, Sorong, dan Babo. Nah, ini untuk peta cadangan minyak bumi di Indonesia ya, dapat dilihat yang berwarna merah itu adalah wilayah yang memiliki cadangan minyak di Indonesia. Kemudian yang kedua ada batu bara. Nah, batu bara ini biasa digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara ini dapat digunakan untuk membangkitkan listrik, kemudian untuk keperluan rumah tangga juga, memasak ya, pembakaran pada industri batu bata dan ataupun genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk persebarannya sendiri bisa dilihat ya. Ini yang ke satu itu di Sumatera, kemudian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Nah, di Indonesia sendiri daerah penghasil batu bara terbesar itu di Kalimantan Selatan ya. Ada di Bukit Asam, kemudian Kota Baru, dan selain itu juga di Lembah Sungai Berau itu merupakan berpusatnya di Samarinda ya, di Kalimantan Timur, dan juga di Ombilin, Sumatera Barat.
Kemudian ada nikel. Nah, nikel ini dulunya ditemukan oleh Kronstadt pada tahun 1751, di mana nikel ini merupakan logam yang berwarna putih, keperak-perakan dan berkilat, keras dan mulur. Nah, nikel ini tergolong dalam logam peralihan. Sifatnya itu tidak berubah bila terkena udara, tahan terhadap oksidasi, dan kemampuannya mempertahankan sifat aslinya di bawah suhu yang tinggi. Nah, nikel ini digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri. Adapun untuk persebarannya, di sini Sulawesi Selatan itu merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nah, untuk daerah lainnya seperti di Sulawesi Tengah, nah tepatnya di Morowali. Kemudian ada juga di Bahadaupi, Bengkulu Timur, Bengkulu Pesisir, dan Petasia Timur. Kemudian ada mangan. Nah, mangan ini merupakan bahan tambang yang banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai kering, keramik, gelas, dan lain sebagainya. Nah, mangan ini sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia itu tersebar di daerah Tasikmalaya ya, Kiripan Yogyakarta, dan Martapura di Kalimantan Selatan. Kemudian ada bauksit. Nah, bauksit ini merupakan bahan yang heterogen yang mempunyai mineral dengan susunan terutama dari oksida aluminium. Bauksit juga merupakan kelompok mineral aluminium hidroksida yang dalam keadaan murni berwarna putih atau kekuningan. Nah, aluminium ini tahan panas, kuat namun lentur dan mudah dibentuk. Biasanya digunakan untuk energi otomotif, perkapalan, industri, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Nah, untuk daerah penghasil bauksit sendiri di Indonesia itu ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Kemudian ada biji besi. Nah, biji besi ini merupakan salah satu unsur yang paling sering dimanfaatkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biji besi juga dilebur dan dicampurkan dengan unsur lain, lalu kemudian menjadi banyak jenis-jenis besi. Nah, biji besi ini dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan besi baja dan kawat baja. Nah, bahan dasar dari pembuatan tiang rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan, serta bahan pembuatan besi tuang, besi tempa, pembuatan baja lunak. Nah, itu untuk biji besi. Nah, untuk di Indonesia sendiri penambangan biji besi itu dilakukan daerah Kalimantan Selatan. Sementara untuk pertambangan skala kecilnya itu ada di Kalimantan Barat, Jambi, Riau, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Nah, sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.